Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Belita Yusefiana, MN 1944, akan memaparkan usulan penelitian yang berjudul Analisis Kelayakan Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Daerah Dr. R. Sosodoro Jatikusumo dalam upaya pemenuhan rumah sakit ramah lingkungan atau green hospital ini didasari yang pertama, rumah sakit menjadi sektor vital dalam penunjang kesehatan masyarakat. Tercatat 100 rumah sakit di Jawa Bali menghasilkan data produksi air limbah rumah sakit yang mencapai 48.985,7 ton per hari. Air limbah rumah sakit ini tidak hanya air limbah biasa, namun juga memiliki karakteristik yaitu berupa VOD, COD, TSS, dan jumlah patogen yang tinggi. Maka dari itu, menurut Permenkes nomor 7 tahun 2019, setiap rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Namun masih banyak rumah sakit yang tidak memiliki IPAL maupun memiliki IPAL namun belum sesuai dengan standar. Nah, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi dan kajian pada IPAL rumah sakit tersebut. Evaluasi dan kajian pada IPAL rumah sakit akan meningkatkan keramahan lingkungan atau meningkatkan kualitas dari rumah sakit tersebut. Gerakan green building, yaitu green hospital atau rumah sakit ramah lingkungan sesuai dengan pedoman rumah sakit ramah lingkungan tahun 2018 oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan RI. Upaya pemenuhan rumah sakit ramah lingkungan juga dilakukan sebagai upaya dalam mencapai SDGs 2030. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana kondisi dan proses pengolahan air limbah pada instalasi pengolahan air limbah rumah sakit. Yang kedua ada bagaimana efektivitas pengolahan air limbah pada IPAL rumah sakit. Yang ketiga bagaimana pengolahan air limbah yang baik dalam mewujudkan IPAL. Sedangkan rumusan masalah didapatkan tujuan yaitu yang pertama mengetahui dan memahami kondisi serta proses pengolahan air limbah pada instalasi air limbah rumah sakit. Yang kedua, mengetahui keefektifan pengolahan air limbah pada IPAL rumah sakit. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami pengolahan air limbah yang baik dalam mewujudkan konsep rumah sakit ramah lingkungan atau green hospital. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yaitu dapat mengetahui dan memahami dampak limbah cair rumah sakit serta pentingnya pengolahan air limbah rumah sakit. Hal tersebut juga akan meningkatkan langkah preventif masyarakat saat nantinya masyarakat yang terdampak langsung ternyata mengalami masalah pada lingkungan di sekitar rumah sakit. Yang kedua, bagi rumah sakit, yaitu mendapatkan kajian dan evaluasi terhadap pengolahan dan pengelolaan limbah cair yang baik, yang dapat menjadikan atau mengupayakan pemenuhan rumah sakit ramah lingkungan tersebut. Yang ketiga, bagi peneliti mendapatkan wawasan dan data yang diperlukan guna melanjutkan serta mengoptimalkan penelitian agar dapat memunculkan inovasi baru dalam menangani masalah-masalah yang akan datang. Selanjutnya, landasan teori yang pertama, karakteristik limbah 2014, baku mutu air limbah rumah sakit sesuai dengan Permen LHK nomor 5 tahun 2014, instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2019, dan konsep rumah sakit ramah lingkungan atau green hospital sesuai dengan pedoman rumah sakit ramah lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan RI tahun 2018. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada Green Hospital Implementation in Indonesia, Literature Review tahun 2021 oleh Octavianus Marshall dan kawan-kawan. Yang kedua ada penerapan Green Hospital sebagai upaya manajemen lingkungan di Rumah Sakit Pertamina Cirebon tahun 2015 oleh Fahriza Risnawati, P. Purwanto, dan Onistiani. Yang ketiga ada studi evaluasi instalasi pengolahan air limbah Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta. Selanjutnya untuk lokasi penelitian ini berada di RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan difokuskan pada bangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode penelitian yang dilakukan adalah observasi dan analisis lapangan di RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Pertama ada data sekunder yaitu data monitoring kualitas air limbah IPAL dari rumah sakit. Yang kedua ada data analisis laboratorium yang diambil dari sampel air limbah pada tiap titik output IPAL rumah sakit yang nantinya akan menjadi data hasil uji laboratorium. Selanjutnya ada diagram analisis input, proses, dan output. Analisis input dilakukan dengan menghitung jumlah pasien per hari, jumlah pegawai, dan jumlah dokter. Yang kedua ada analisis proses, yaitu nantinya ada analisis alur aliran air limbah dan kondisi unit IPAL. Yang ketiga ada analisis memantau kualitas IPAL rumah sakit dan efektivitas IPAL rumah sakit. Setelah dilakukan analisis input, proses, dan output, lalu dihitung efektivitas berdasarkan data analisis laboratorium dan sekunder. Selanjutnya akan ada analisis air limbah sesuai dengan baku mutu yang ada, jika bermasalah dengan pengolahan limbah yang bermasalah tersebut. Namun jika sudah tidak bermasalah, maka akan dilanjutkan dengan analisis kelayakan sebagai rumah sakit ramah lingkungan. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.